Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Maghfirah dari kelas KAA, NPM 888740310180013. Di sini saya akan menerangkan tentang penerapan e-bisnis dan e-commerce di Indonesia. Latar belakang, pada zaman yang serba modern ini, perkembangan teknologi sangatlah cepat, terutama pada dunia bisnis. Bisnis yang sudah maju sebelum era teknologi sudah mulai menggunakan internet yang global yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dan bersaing dengan pemilik lainnya. Sehingga tingkat keberhasilan bisnis sangat ditentukan oleh teknologi perkembangan internet yang menyebabkan terbentuknya dunia baru yang disebut dunia maya. Di dunia maya, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan apapun yang menghalanginya. Globalisasi yang sempurna sebenarnya telah berjalan di dunia maya yang menghubungkan seluruh komoditas digital. Dari seluruh aspek manusia yang terkena dampak kehadirannya, sektor bisnis merupakan yang paling terkena dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi serta paling cepat tumbuh. Mobilitas manusia yang tinggi menuntut dunia perdagangan mampu menyediakan layanan jasa dan barang dengan cepat sesuai permintaan konsumen. Transaksi bisnis melalui internet lebih dikenal dengan nama e-bisnis dan e-commerce. Melalui e-commerce, seluruh manusia di muka bumi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk bersaing dan berhasil berbisnis di dunia maya. E-bisnis merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian namun juga penjualan, jasa ataupun barang, tetapi meliputi pelayanan, pelanggan, dan kerjasama bisnis, baik individual ataupun instansi. E-bisnis diturunkan dari istilah seperti email dan e-commerce, yaitu bisnis di internet. E-bisnis merupakan interaksi dengan rekan-rekan bisnis. Nah, fungsi dari e-bisnis yaitu untuk mensupport bagian dari marketing produksi, accounting, finance, dan human resource management. Proses transaksi online memegang peran sangat penting dalam e-bisnis. Fenomena e-bisnis telah menjadi tren yang mewarnai aktivitas bisnis baik di negara maju maupun di negara berkembang. Banyak definisi tentang e-bisnis yang terdapat dalam literatur dan internet. E-bisnis, berikut ini adalah beberapa di antaranya. E-bisnis adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi. Yang kedua, e-bisnis meliputi semua hal yang harus dilakukan menggunakan teknologi dan komunikasi untuk melakukan bisnis antar organisasi maupun dari organisasi ke konsumen. Yang ketiga, e-bisnis adalah mengenai penggunaan teknologi internet untuk melakukan transformasi proses bisnis yang dilakukan. Bentuk e-bisnis paling mudah adalah pembelian barang grosir secara online, baik retail maupun grosir. Yang keempat, definisi e-bisnis menurut IBM adalah sebuah pendekatan yang aman, fleksibel, dan terintegrasi. Strategi e-bisnis. 1. Fokus produk-produk yang dijual di internet harus menjadi bagian yang fokus. Yang kedua, banner berupa teks, karena respon yang diperoleh dari banner teks lebih tinggi. Yang ketiga, ciptakan 2 level afiliasi, memiliki distributor agen penjual utama dan kedua. Yang keempat, memanfaatkan kekuatan email karena banyak digunakan di internet. Yang kelima, menulis artikel, sehingga produk dapat dipasarkan melalui tulisan informatif. Yang keenam, melakukan e-marketing, sediakan waktu untuk pemasaran online. Yang ketujuh, komunikasi instan, terus mengikuti perkembangan dari calon pembeli. Model e-bisnis, ada 2 jenis model e-bisnis yang diketahui yaitu B2C atau business to consumer, interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara individu dan organisasi dapat diartikan perdagangan elektronik, di mana ada sebuah perusahaan bisnis yang melakukan penjualan langsung barang-barangnya kepada pembeli atau konsumer. Kesuksesan dari B2C dikarenakan faktor kualitas barang yang tinggi dengan harga yang murah dan pelayanan konsumen yang cukup baik. Yang kedua ada B2B, business to business. Bisnis yang dilakukan sebuah perusahaan dengan perusahaan lain antar perusahaan, baik itu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang sama ataupun berbeda dengan menggunakan internet. E-commerce sendiri adalah sebuah website yang menyediakan atau
dapat melakukan transaksi secara online atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet, di mana terdapat website yang menyediakan layanan get and deliver. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan perdagangan. Mendefinisikan e-commerce sebagai integrasi dari 3 besaran entitas utama dalam aktivitas e-commerce, yakni 1. E-marketplace, yaitu situs yang berfungsi sebagai toko virtual yang menyediakan berbagai barang dan jasa. Yang kedua ada e-payment, sistem pembayaran elektronik yang menjadi alat tukar atau alat transaksi di dunia virtual. Yang ketiga ada e-commerce, shipping dan delivery yang menjadi saluran penghubung fisik item dari penjualan kepada pembeli. Hubungan e-bisnis dan e-commerce. Secara prinsip, pengertian e-bisnis jauh lebih luas dibanding dengan e-commerce. Jika e-commerce hanya fokus pada aktivitas dan mekanisme transaksi yang dilakukan secara elektronik ataupun digital, e-bisnis memiliki wilayah jangkauan yang lebih luas, termasuk di dalamnya aktivitas relasi antara dua entiti perusahaan, interaksi antara perusahaan dengan pelanggannya, kolaborasi antara perusahaan dengan para mitra bisnisnya, pertukaran informasi antara perusahaan dengan pesaing usahanya, dan lain-lain. Web store sendiri banyak pengertiannya di Indonesia, namun yang jelas atau secara arti kata adalah toko online. Online store juga bisa kita artikan sebagai toko online di kehidupan sehari-hari kita. Jika membuat toko membutuhkan biaya, toko online untuk pembangunannya menggunakan biaya yang lebih murah dibandingkan buat toko nyata. Membangun website menjadi lebih populer dengan memberikan layanan advertising untuk membangun branding dan communication website secara online yang meliputi iklan di berbagai media sosial. Contoh perusahaan yang menerapkan e-bisnis di Indonesia adalah 1. Kaskus, 2. Toko Bagus, 3. Indonesian Air Asia atau www.airasia.com, 4. Otto, 5. PT Garuda Indonesia. Nah, ini adalah contoh web store atau website yang menerapkan e-commerce di Indonesia. Contohnya ada Biribinka. Nah, ada Eggwood. Kesimpulannya, dari babak pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan dari penyusunan makalah penerapan e-bisnis di Indonesia pada perusahaan dan untuk bidang e-commerce ialah sebagai berikut. E-bisnis pada perusahaan terutama di Indonesia membawa dampak yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kinerja tiap perusahaan. Yang ketiga, e-commerce yang diimplementasikan mendapat respon baik dari para pengguna. Yang keempat, e-bisnis dan e-commerce mampu membawa Indonesia ke kemajuan teknologi yang lebih baik. Yang kelima, persaingan pada tiap bidang menjadikan e-bisnis salah satu cara untuk mensiasati pesaing. Dan keenam, bisnis di berbagai bidang menjadi lebih instan dan paperless. Yang ketujuh, bisnis proses dialing lebih terkontrol dan terkendali.